warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, aku Putra Isya Ramadhani. Yang belum kenal aku, halo, salam kenal. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan pelajari tentang neraca lajur atau kertas kerja atau biasa pula disebut worksheet. Kertas kerja atau neraca lajur adalah suatu daftar yang terbagi atas kolom-kolom neraca sisa, ayat jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi. Nah, kertas kerja adalah suatu alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Pembuatan kertas kerja bukan suatu keharusan, boleh dibuat, boleh tidak. Namun, jika pengendaki laporan keuangan yang rapi dan baik, maka perlu dibuat laporan kertas kerja terlebih dahulu. Langkah membuat kertas kerja yaitu: pertama, pindahkan neraca saldo; yang kedua, pindahkan jurnal penyesuaian; yang ketiga, jumlahkan neraca saldo dan ayat penyesuaian pada kolom neraca saldo setelah disesuaikan; keempat, pindahkan neraca saldo setelah disesuaikan akun real ke kolom neraca, akun nominal ke kolom laba rugi. Jumlahkan kolom laba rugi dan neraca, kemudian cari selisihnya. Nah, ini adalah sumber data yang berupa neraca saldo dari jasa konsultan Santosa yang gambar di sebelah kanan, dan sebelah kiri ayat jurnal penyesuaian dari jasa konsultan Santosa. Sebelum memasuki langkah pertama, kedua, dan seterusnya, pastikan kolom kertas kerja seperti ini ya teman-teman. Dari judulnya itu jasa konsultan Santosa, yang bawahnya kertas kerja, dan bawahnya lagi per periode 31 Mei tahun 2022. Di sebelah sini ini nomor akun, ini nama akun, neraca saldo, sisi debit dan sisi kredit. Di sebelahnya ada jurnal penyesuaian sisi debit dan sisi kredit. Lalu ini penjumlahan neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang disebut dengan neraca saldo setelah disesuaikan sisi debit dan sisi kredit, lalu laba rugi, lalu neraca. Menyiapkan kolom seperti ini teman-teman. Langkah yang pertama yaitu pindahkan neraca saldo ke kolom yang saya sorot ini ya teman-teman. Oke, setelah udah, saya hadirkan neraca saldo dari jasa konsultan Santosa per periode 31 Mei tahun 2022. Caranya kita pindahkan saja sesuai apa yang ada di soal neraca saldo itu, antara nomor akun, nama akun, lalu nominalnya. Seperti ini ya teman-teman. Yang kedua yaitu pindahkan jurnal penyesuaian pada kolom ini teman-teman. Oke, kita pindahkan sesuai apa yang ada di soalnya. Yang pertama, beban penyusutan peralatan didebat sebesar 8.500.000. Kita pindahkan ke neraca lajurnya. Oke, yang kedua, akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit sebesar 8.500.000. Dan selanjutnya, beban gaji di sisi debit sebesar 2 juta, lalu gaji terutang di sebelah kredit sebesar 2 juta. Yang ketiga yaitu menjumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada neraca saldo setelah disesuaikan. Cara menjumlahkannya, jika posisinya debit dengan debit atau kredit dengan kredit itu dijumlah. Tetapi jika posisinya debit dengan kredit atau kredit dengan debit, kita cari selisihnya. Tetapi jika muncul satu kali, maka kita tinggal dipindahkan aja nominalnya. Seperti ini ya teman-teman, dipindahkan aja, sama dengan klik lalu enter, sama dengan klik lalu enter, sama dengan klik lalu enter. Diperhatikan ya cara memindahkan nominalnya. Nah, dikarenakan semua muncul satu kali, maka tinggal dipindahkan aja. Jika di sini debit lalu di sini kredit, maka tinggal dikurangi dan masuk ke saldo normalnya yaitu debit.
Jumlahnya tidak sama, maka ada yang salah ya teman-teman, karena di sini sama jadi benar. Oke, langkah yang keempat yaitu pindahkan neraca saldo setelah disesuaikan akun real ke neraca, akun nominal ke laba rugi. Untuk informasi, akun real itu harta, utang, dan modal. Nomor akunnya yang diawali dengan 1, 2, dan 3. Dan kemudian untuk akun nominal masuk ke laba rugi, yaitu price pendapatan beban, akun nominal 3, 4, dan 5. Nah, di sini akun harta masuk ke neraca, lalu masih harta, lalu utang masuk ke neraca, modal juga masuk ke neraca, lalu di sini price masuk ke laba rugi, lalu pendapatan juga, dan beban-beban. Nah, setelah udah kita jumlahkan ya teman-teman antara neraca dan laba ruginya. Nah, kita cari selisihnya. Kalian lihat dari kolom laba rugi, sisi debit lebih kecil dari sisi kredit, maka selisihnya harus ditulis di debit. Seperti ini ya teman-teman, dan neracanya juga. Karena sisi kreditnya lebih kecil dari sisi debit, maka nilai selisihnya ada di kredit. Oh ya, untuk informasi, jika selisihnya ada di sebelah debit untuk laba rugi dan neraca di sebelah kredit, berarti itu laba teman-teman tetap. Dan sebaliknya, jika di laba ruginya selisihnya ada di kredit, neracanya ada di debit, maka disebut rugi. Neraca lanjut pada perusahaan jasa. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.